Baik teman-teman semua, di pagi hari ini saya coba akan menjelaskan sebenarnya fungsi autochartis kita sudah sama paham, cara penggunaannya, cara pembacaannya, kemudian teknis instalasi dan lain sebagainya. Namun di balik itu semua perlu kita pahami bahwasanya kita menggunakan tools ini layaknya jika kita ingin bepergian ke satu tempat, kemudian dikarenakan sebab cuaca yang tidak mendukung, apakah hujan, apakah lain sebagainya, sehingga kita membatalkan rencana pergi kita tadi karena sesuatu hal. Nah, tentu bagi kita yang mendapatkan informasi lebih dini mengenai kemungkinan hujan datang atau tidak, ini sangat memberikan satu keyakinan dan semangat bahwa kita hari ini akan melakukan bepergian dikarenakan tidak hujan ya. Jadi perkiraan dan perakiraan cuaca hampir sama analoginya dengan apa yang disampaikan yang dihadirkan oleh layanan premium auto chartis dalam menganalisa peluang trading, dan itu dilakukan secara otomatis. Nah, tidak hanya saja di forex, namun auto chartis juga mendeteksi signal-signal dari instrumen komoditi, minyak dan emas, perak juga, kemudian instrumen dari contract for difference atau turunan derivatif dari saham-saham Amerika Serikat, saham-saham Jepang, dan saham-saham Hong Kong. Nah, inilah tools yang diberikan oleh Monex sebagai layanan premium kepada Anda untuk mempermudah keputusan dalam memutuskan trading di portofolio transaksi Anda. Selanjutnya, ya, sinyal ini diberikan secara cuma-cuma dari AutoChartis dengan catatan bagi Anda yang memiliki live account. Ya. Kemudian setelah Anda memiliki live account, sebelum Anda melakukan transaksi, tentu staff dan edukator dari PT Monex hadir untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan edukasi bagaimana cara membaca AutoChartis melalui website, bagaimana cara menempatkan AutoChartis di platform Monex Trader Anda, sehingga kesemuanya akan terbaca mudah bagaimana signal itu memberikan peluang dan arah dari analisa teknikal. Di samping itu, analisa fundamental juga AutoChartis memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, daripada sekarang kita berpikir keras dalam belajar, berpikir keras dalam menganalisa pola-pola yang diukur secara matematis, maka AutoChartis ini sudah mengkalkulasikannya secara simple dan memfilter dari beberapa harga yang memiliki signal yang memiliki korelasi hingga 75%. Dan ini dilakukan secara gratis bagi Anda klien Monex. Ya, bagaimana cara kerja aplikasi dari AutoChartis ini? Ada dua sisi penggunaan AutoChartis ya. Apakah dari website AutoChartis secara resmi atau langsung membaca di platform MT4 Anda. Keuntungan yang didapat dari pengguna AutoChartis ini ya, melalui website kita tidak butuh instalasi dan langsung dilihat di browser favorit kita, bisa melalui Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, dan lain sebagainya ya. Nah, seperti halnya dengan trader yang sudah berpengalaman, maka para pemula pun ini bisa menggunakan aplikasi website ini dan menerapkannya di platform MT4 ya. Jadi kita switch dari website, kemudian kita lihat signalnya, sederhana dan nyaman, kemudian kita aplikasikan di platform MT4 kita. Selanjutnya, AutoChartis juga akan melacak kemungkinan-kemungkinan dari perkembangan grafik dan
deteksi ke depannya dilengkapi dengan fungsi dan fasilitas suara dengan peringatan atau audio alert ya, agar kita bisa terjaga dan mendapat informasi secara cepat dari signal yang sudah diinformasikan autochartis. Ya, Anda bisa mengaktifkannya melalui website, kemudian Anda tinggal online-kan di autochartisnya di website. Anda bisa melakukan kegiatan lain, ya. Tentunya komputer kita koneksikan dengan speaker, kemudian kita aktifkan mode pemberitahuan audio atau audio alert, sehingga ketika ada signal yang terdeteksi oleh autochartis, maka dengan cepat suara itu akan ada signal yang baru dari autochartis untuk Anda memasuki peluang transaksi. Nah, selanjutnya cara kerja autochartis di MetaTrader ya. Ini akan memberikan 3 keuntungan juga ya. Yang pertama ada formasi chart pattern atau pola grafik yang menjadi dasar analisa teknikal bagi semua trader di dunia keuangan ya. Pola grafik ini tentu Anda sudah sama paham juga. Kita tidak lagi repot untuk menarik garis trend line, mengautentifikasi secara real time bentuk-bentuk pola yang terdeteksi. Kemudian apakah bentuk itu sempurna atau tidak, Anda bisa menentukan tingkat clarity atau kejelasan atau uniformity atau keseragaman bentuk formasi resisten dan support sehingga terpola grafik dari garis hubung trendline antara resisten dan antara support dan support, sehingga terbentuklah formasi yang memungkinkan dalam bentuk tertentu arahnya naik ataupun turun. Yang kedua, volatilitas ini sangat bagus sekali bagi Anda yang membatasi maksimum drawdown atau risiko kerugian, dalam arti bagi seorang trader manajemen risk adalah satu yang utama dipahami, karena bagi kita seorang trader yang lihai dalam memanage risiko sudah barang tentu, dan umumnya keuntungan itu bisa didapat ya, daripada kita lebih mengutamakan dulu melihat manisnya, tapi kita tidak lihai dalam memanage resikonya, maka tools secanggih apapun tidak bisa memberikan optimasi hasil yang baik kalau manajemen resiko tidak kita kuasai. Disinilah hebatnya autochartis memberikan satu fitur analisis volatilitas sehingga bisa kita tahu batasan maksimum dan minimum dari pergerakan harian atau mingguan. Ya. Namanya adalah analisis volatilitas. Ya. Ditambah dari analisa Fibonacci atau Fibonacci pattern juga memungkinkan pergerakan harga koreksi dari titik tertinggi ataupun koreksi retracement dari titik terendah, sehingga kita bisa menentukan area entry kembali dan membatasi risiko dengan analisis volatilitas. Ditambah, autochartis juga bisa dikombinasikan dengan metode-metode analisa teknikal lainnya yang tersedia di platform MetaTrader 4. Jadi, autochartis tidak konflik dengan indikator-indikator standar dari MetaTrader atau indikator-indikator yang kita sukai dan kita kombinasikan di grafik MetaTrader kita. Nah, untuk mengaktifkan indikator-indikator tersebut, Anda tinggal mengklik dan menggeser pada time frame grafik pada saat itu. Ya. Jika Anda belum mengetahui bagaimana cara mengkombinasikan indikator kesukaan dan favorit Anda dengan fitur autochartis, silakan menghubungi staf dan edukator kita di kantor cabang terdekat untuk lebih detail bagaimana mengaplikasi platform MetaTrader Anda. Kemudian sesudah signal auto website dan auto di MT4, maka
ada signal harus selanjutnya Anda pahami. Yang pertama adalah parameter-parameter simbol, interval, peta, dan quality. Lebih detail Anda bisa langsung menghubungi staf edukasi atau mengikuti workshop edukasi yang diadakan oleh Monex setiap minggu untuk lebih meningkatkan kemampuan analisa dan penggunaan platform tools AutoChartis yang ada di Monex. Dan Iya, Pak Fauji? ya, Iya. Memang kalau untuk auto chat sendiri tadi bisa diaplikasikan langsung ya ke platform atau bisa kita akses melalui website ya Pak ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang sih lihatnya di website saja. Karena kalau saya lebih suka tampilan grafik yang clean dan bersih. Jadi kalau misalkan diaplikasikan ke platform Monex Trader, rasanya suka terganggu gitu Pak. Kalau Bapak sendiri gimana Pak untuk penggunaan auto barangkali charge-nya? saya bisa langsung kasih contoh Oh iya ya, silahkan. secara langsung AutoChartis di platform kita ya. Bagaimana kita men-set AutoChartis eh, tampilannya persis dengan yang ada di website begitu ya. Oke, pertama sekali cara mudah yang harus kita lakukan adalah hapus dulu semua grafik yang ada di MetaTrader kita, blank seperti ini. Ya. Kemudian eh, klik dan drag salah satu instrumen apa saja yang kita sukai, misalkan euro ya. Kita klik, kita drag ke layar, maka akan terplot grafik AutoChartis standar template dari instalasi AutoChartis di platform Monex. Nah, langkah kedua dari menu tools, menu chart, F8 properties ya, atau langsung klik F8 ya, F8, kemudian ganti color scheme-nya black and white. Nah, ini satu. Nah, yang ketiga tadi itu, nah di sini akan ada banyak eh, tampilan ya. Ini adalah volatility. Kita hapus dulu dari indikator list biar lebih sama dengan bentuk yang di website. Nah, fitur dari AutoChartis ini ada 3 ya. Chart pattern, key level, kemudian Fibonacci pattern. Ya. AutoChartis chart level, chart pattern, key level, dan Fibonacci. Nah, Fibonacci kita eh, nanti kita bahas, tapi chart pattern ini bisa kita masukin legendnya kita aktifkan ya. Filter show legend ini kita aktifkan. Kemudian show target region kita aktifkan. Kemudian agak lebih smooth lagi tampilannya. Formasi warna dari support color ini kita buat none atau putih juga boleh. Kemudian resisten colornya kita ganti warna putih juga. Maka akan kelihatan AutoChartisnya untuk di euro 1 jam secara otomatis ada legend di sebelah kiri, kemudian garis trend line. Ya, kita tulis nah seperti ini. Jadi lebih lebih bersih tampilannya. Kemudian ada tambahan fitur dari key level ya. Key level ini adalah kombinasi dari support dan resisten. Ini juga bisa kita munculkan. Kebiasaan saya adalah legendnya nggak usah dipakai lagi karena kita targetnya adalah melihat direction dari chart pattern ya. Nah, Ibu Sundari nanti bisa juga khusus untuk di chart pattern seperti ini. Kemudian kita save
save template-nya, auto chartis, misalkan di sini chart pattern ya. Nah, berarti kita persis tampilannya dengan seperti yang ada di website. Nah, kalau misalkan kita tarik grafik New Zealand dollar ya. Tampilannya juga akan secara otomatis. Ini formasinya ada emerging, arahnya adalah up, polanya adalah triangle. Nah, kita tinggal mengklik dan mendrag instrumen yang ada di sebelah kiri untuk melihat kemungkinan dari pattern di time frame yang kita pakai di 1 jam. Ya, kita tinggal tarik instrumennya, kemudian kita tinggal ganti parameter time frame-nya sesuai dengan yang kita mau, yang kita suka ya, sehingga auto chartis akan mendeteksi secara langsung. Misal lagi USDN, kita lihat di sini ada nggak signal pattern yang mendeteksi targetnya sudah tercapai atau signalnya sudah komplit. Oke, nah apapun yang terbaca di platform Monex Trader, ya kemudian bagaimana cara bacanya, yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah result type. Ya, result type ini adalah emerging. Kalau emerging berarti kemungkinan market akan sesuai dengan direction-nya tes ke bawah. Tapi di sini market sudah formasi pattern yang terbentuk yang diukur baru ini. Bagaimana cara membaca auto chart dan mempraktekkannya di real account kita? Pertama sekali, jangan melakukan transaksi jika result type-nya emerging. Bukan tidak boleh ya. Tapi signal ini komplit, artinya sudah baku deteksi oleh si auto chartis bahwasanya itu saatnya kita masuk. Nah, selama formasinya emerging, kemungkinan market sesuai direction-nya turun, ini boleh jadi marketnya malah semakin naik lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan emerging. Oke, kita contohkan lagi dengan USD Kanada ya. Oke, nah USD Kanada patternnya di sini adalah pinen, namun grafiknya terbentuk sepertinya triangle. Perbedaan bentuk yang terjadi di sini di MetaTrader dengan yang di website, ini yang seringkali kita membuat kebingungan. Sebenarnya patternnya apakah triangle atau pinen ya. Nah, kan ke sini bentuknya Bu Sundari ya. Ini malah kalau boleh kita katakan hampir bentuknya flag. Nah, ini yang jangan membuat kita bingung. Yang pertama sekali saya ingatkan, result type emerging, berarti kemungkinan ini boleh saja dia break high atau dari grafik sekarang dia break down. Mudahnya, karena kita sudah mendapatkan garis trendline secara otomatis, ya, kita tinggal menduplikasikan garis ini, ya seperti ini. Kemudian kita tinggal menunggu breakout-nya. Nah, ini adalah salah satu tips kita bagaimana menyiasati formasi pattern yang menurut kita berbeda dengan chart pattern yang dideteksi oleh si auto chartis ya. Sehingga acuan kita adalah triangle ini, break resistance atau support, maka kita entry point. Ibu Sundari, ada pertanyaan lagi? Ternyata memang bisa dirubah ya Pak ya. Saya kalau mengaplikasikan auto chartis ke Monex Trader itu banyak sekali garis, jadinya suka pusing bacanya. Ternyata bisa ya, dianalisis ya. ada satu tips lagi Bu Sundari. Ya. Kalau misalkan yang perlu lagi diketahui, di sini ada angka 2 ya. Di sini ada angka 2, tadi angka 1. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, sekarang angkanya 3 ya. Angka 3, tadi angka 2 ya.
Saya kasih contoh lagi. Nah, ini angkanya 4 ya. Angka 4 triangle. Direction down. Targetnya forecast 1.3044. Nah, ini market break ya. Jadi signal auto chartis ini sebenarnya masih mendeteksi beberapa pattern ke belakang. Ya, seperti ini signal triangle ya pada saat candle di sini, break di sini ya. Nah, jadi formasi breakout-nya sebenarnya adalah di sini. Candlestick begitu down seperti ini, auto chartis mendeteksi market jatuh ya. Kalau misalkan kita entry point tepat pada closing candle di sini, maka boleh-boleh kita profit sebesar 27 poin atau $279, atau langsung kena TP-nya di 1.3040-an, atau malah sekarang kena floating $300, atau sekarang masih BEP. Nah, ini yang perlu dicermati teman-teman semua. Formasi breakout pertama sekali ya, ini juga tips dan trik juga bagi kita dalam melihat auto chartis. Maka dari beberapa referensi auto chartis dan analisa teknikal, formasi breakout dari trend line di sini ya, trend line sini sebenarnya presisi harga terbaik untuk entry point sell itu adalah ketika harga kembali di area breakout yang di sini. Jadi incaran kita di sini harusnya posisinya adalah sell limit begitu ya. Ya, kita sell limit di sini. Ya, sell limit di situ. Atau bisa menggunakan kombinasi Fibonacci pattern ya, Bu Sundari. Dari breakout range ini kita tinggal ukur begini. Kemudian kita tentuin wilayah retracement di 50% atau di 61,8 untuk posisi sell limitnya ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di 38,2. Nah, coba kita lihat di sini. Pada saat market breakout ya, rekomendasi entry point boleh saja langsung di closing candle, kemudian sesuai dengan target dan batasnya stop loss. Tapi Fibonacci atau cara lain juga kita bisa menunggu level koreksi. Nah, coba kita lihat di sini ada 3 golden ratio Fibonacci. (38,2, 50, dan 61,8). Tepat sekali di wilayah 38,2. Kalau kita sell limit pada saat itu, kita sudah mengalami profit kurang lebih di sini $300 ya, atau kita nunggu di TP-nya. Nah, ini yang perlu sama kita pahami. Teman-teman juga bisa men-screening atau mendeteksi signal di belakang. Lihat catatan di sini ada kode 4, nanti ada kode 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 6 signal-signal yang masih bisa terjadi ya. Nah, dalam hal ini coba kita lihat Bu. Berarti di sini candle-nya sudah dia tinggal, berarti ini signalnya sudah expired ya. Sendiri ini signal sudah expired karena kotak area targetnya tidak bergerak sesuai dengan keadaan candle. Nah, cara merefresh auto chartis di grafik A, cara cepatnya adalah dengan menekan tombol Ctrl B, kemudian Ctrl A, kemudian ALTD. Maka formasinya sudah refresh, tapi ini masih 5, kita tinggal ganti jadi 1. Ini bisa juga kita klik 2 kali, kita geser kemana saja, maka ini akan berubah nanti secara otomatis ya. Atau kita bisa klik yang di angka ini, kita klik di sini, ya dia akan berubah secara otomatis. 4, 3, 2, 1. Nah, ini 1 adalah current pattern atau pattern sekarang yang sedang dideteksi oleh si auto chartis. Oleh karena itu, formasinya triangle, walaupun di sini tertulis pinen, tapi auto chartis mendeteksi adalah pinen. Maka keadaan ini, pending limit kita harus kita cancel. Kita tinggal tentuin level resisten
untuk formasi trading, kemudian pilih buy stop. Kemudian kita bisa tentuin breakout supportnya di sini untuk tentuin formasi sell stop ya. Jadi ketika market breakout wilayah trendline ini, maka formasi kita akan secara otomatis sudah berhasil ya. Kemudian kita tinggal tambahin analisis volatility untuk penentuan target dan stop loss. Mudah ya Ibu Sundari. Itu saja yang sudah sampaikan, sudah cukup lewat waktu, 9:12. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih sekali Pak Fauji, sangat informatif untuk morning briefing hari ini dan menambah informasi untuk kita semua. Nanti bisa dilanjut lagi di morning briefing berikutnya tentang serba-serbi auto chartis ya Pak. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang telah bergabung pada morning briefing hari ini. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.